Balai POM canangkan aksi nasional pemberantasan obat dan penyalahgunaan obat ilegal. Kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu (OOT) bukan kali pertama terjadi. Hasil pengawasan Badan POM menemukan banyaknya konsumsi obat ilegal dan penyalahgunaan OOT oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Untuk mencegah dan mengurangi peredaran OTT di masyarakat, Balai POM Maluku menggelar pencanangan aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat. Secara khusus, BPOM mengundang Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, Kepolisian Daerah Maluku, Kejaksaan Maluku, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut ambil bagian di acara yang digelar pada Rabu 4 Oktober. Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dan mengurangi peredaran obat-obatan ilegal di wilayah Maluku. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan secara single player oleh Balai POM sendiri. Karena itu Balai POM mengajak instansi terkait termasuk pemerintah daerah untuk terlibat dalam rencana aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan obat. Sahuburua memandang penting adanya pengawasan lintas sektor, tidak sebatas pencanangan, tetapi Balai POM bersama lintas sektor makin meningkatkan kegiatan pencegahan dan penindakan terkait penyalahgunaan OOT. Ia berharap melalui aksi nasional ini penyalahgunaan OOT dan pangan ilegal di Maluku dapat diberantas hingga ke akarnya untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, terutama generasi muda di daerah ini. Sementara itu, Kepala Balai POM Maluku Sandra Lintin mengatakan, tahun 2017 Badan POM fokus pada pengawasan OOT secara full spektrum. Balai POM Maluku terus melakukan pengetatan dan pengawasan obat dan pangan ilegal yang sering disalahgunakan oleh produsen, distributor, dan sarana pelayanan kesehatan. Pengetatan tersebut dilatar belakangi oleh masih maraknya peredaran obat maupun pangan ilegal. Untuk obat, saya bisa mengatakan itu masih aman. Untuk obat ya. Tetapi untuk komoditi yang lainnya, khususnya kosmetik, itu yang kemudian kita lihat masih banyak ya. Tetapi sampai dengan saat ini memang masih jadi tantangan bagi kami bahwa kami belum menemukan hulunya itu di mana, hanya di hilir ya. Dan ternyata memang barang-barang ini bukan diproduksi di Maluku. Sandra menegaskan dengan terbentuknya divisi penindakan, siapapun yang melakukan kejahatan akan ditindak tegas karena divisi yang dibentuk sama-sama bergerak secara terkoordinasi. Bersamaan dengan pencanangan aksi nasional ini, BPOM Maluku melakukan pemusnahan barang sitaan obat dan pangan kadaluarsa hasil pengawasan Mei hingga September sebanyak 2.320 jenis dengan nilai ekonomis 300 juta rupiah.